Halo guys, Halo. ketemu lagi dengan Wiwit di sini. Nah, di sini kita udah ada di toko supplier parfum aku, namanya Cash Studio. Nah, di sini kita udah ada sama ownernya. Boleh nanti kita bincang-bincang ya dengan Siap, ownernya. Baik. Baik, pertama halo. Dengan Halo. Bapak siapa Pak? Maaf. Saya Rizal. Pak Rizal, Iya. boleh ini dari Cash Studio, Ya, betul ya betul, Pak dari Rizal? Cash Studio. Boleh kita bincang-bincang sejenak ya Oh, Pak siap. Rizal? Boleh perkenalkan Gimana, diri gimana? dulu Pak? Oh, Namanya baik. siapa? Backgroundnya dari mana? Baik. Oke. Jadi Cash Studio ini sudah berdiri sekitar 3,5 tahun. Ya. Dulunya memang kita jualannya hampers lebaran. Cuman ada cerita unik, Mbak. Waktu itu kita jual hampers, ada customer yang repeat order karena hampers itu hampers lebaran dan ada di antaranya di dalam package itu ada minyak parfum sejadah. Lalu ada customer yang repeat order di parfum sejadahnya. Nah, mulai dari situ kita mulai concern di oil perfumnya. Sampai sekarang akhirnya kita bikin perfume Cash Studio ini. Sampai akhirnya kita pun sekarang buka jasa tolling untuk Bepom, LP Pom sampai Haki buat teman-teman lokal brand yang mau maklon parfumnya di kita. Gitu. Singkat ceritanya seperti itu. Singkat cerita seperti itu ya, Bang. Menarik sekali juga sih Pak ceritanya. Kenapa memilih bidang usaha parfum? Kenapa nggak bidang produk lain seperti makanan ataupun jasa, Pak? Kalau mungkin setiap orang punya episodenya masing-masing ya. Ya. Dan ini usaha mungkin jenis yang kelima saya coba. Saya pernah di kuliner, saya pernah di martabak Bangka. Oke. By the way, saya juga ada usaha lain, yaitu ada usaha bangun rumah di daerah Bekasi. Cuma sebenarnya ini usaha lebih saya hadiahkan ke istri ya. Kita bantu develop aja gitu. Jadi saya ngelihat parfum ini bukan akhir-akhir ini aja, bahwa sudah sekian tahun ke belakang ini udah mulai in. Booming ya Pak? Booming ya. Oke. Memang jatuhnya parfum itu seperti fast fashion. Iya. Tapi untuk menghindari kejenuhan di pasar, maka kita melahirkan produk-produk yang memang beda dari yang lain. Seperti tentunya di sini kita hadirkan yang namanya personal fragrance. Oke. Jadi di sini setiap customer bisa merakit parfum sendiri. Setiap tahapan notes-nya. Di sini dia bisa set di top, middle, base, dan every single notes-nya itu dia bisa atur percentage-nya. Gitu. Jadi benar-benar disesuaikan dengan selera personal. Seperti itu sih. Oke. Terus ini background kenapa milih nama Cash Studio Pak? Cash Studio itu nama istri saya. Oh. Koirunisa Ernanda Sulistiorini. Jadi disingkat Cash. Cash Studio ya? Iya. Jadi berasal dari nama istri. Iya, betul. Disingkat dari nama Cash. Di sini ada beberapa jenis bibit parfum raw material yang dijual Pak. Kalau kita sebenarnya targetnya sih kalau bisa di atas 500 lebih. Cuman ini kita tetap tiap bulan bertahap. Untuk sampai hari ini kita sudah ada di 150 lebih. Mulai dari accord dasar sampai dengan raw material. Oh baik, kode sama raw material ya. Udah dijual di platform online mana aja Pak? Kita baru bergerak sejauh ini di TikTok dan di Shopee. TikTok dan Shopee. Iya. Penjualannya lumayan sejauh ini? Iya, karena memang Cash Studio ini lahir dan tumbuh awalnya di online. Oh baik. Nah, akhirnya mulai ke sini customer banyak yang maklon, mereka minta untuk Kak ada nggak sih offline store-nya yang tanpa kita beli maklon, 1-2 piece aja kita bisa datang ke offline store dan kita bisa sniff langsung one by one. Seperti itu. Baik ya. Iya. Tantangan dalam membuka bisnis nih sejauh ini apa Pak Asmi? Oke. Bisnis apapun saya rasa kita dihadapi dengan berbagai tantangan ya. Mulai dari tantangan tentunya dari fluktuasi ya yang nggak menentu, termasuk juga tantangan hadirnya kompetitor-kompetitor baru, apalagi kompetitor yang memang mereka adu harga ya. Betul. Tapi sekali lagi kita hadir di sini untuk menjual experience, pengalaman dan juga kualitas gitu. Karena yang kita ingin cari bukannya new buyer tapi customer yang langgeng gitu loh. Bagaimana di luar dari jualan kita bisa bangun hubungan seperti itu. Baik. Ya, Harapan kedepannya untuk Cash Studio sendiri bagaimana Pak? Atau mau buka cabang lain?
Insya Allah sih ada planning. Jadi istri saya punya rumah di Jogja, rumah nenek sebenarnya, yang mungkin kalau Allah izinkan kita kayaknya mau coba bikin rumah atsiri di daerah Jogja. Nanti rumah atsiri itu nanti nggak hanya menjual single notes dan beberapa chord, tapi kita juga mau memberikan edukasi khususnya ke warga Jogja bahwa industri atsiri dalam negeri itu luar biasa. Salah satunya yang perlu saya perkenalkan, Mbak, di sini ada Pacoli Indonesia. Okay. Nah, jadi kalau Mbak melihat ada beberapa brand parfum terkenal di Eropa, mereka menggunakan komposisi Pacoli. Nah, Pacoli ini adalah Pacoli asli Indonesia. Oh, oke. Ya, salah satu yang terbaiknya adalah di Sumatera. Seperti itu. Ini adalah minyak nilam dan sebenarnya banyak sekali. Nah, mungkin buat teman-teman sekali lagi nanti di pertengahan Juli akan ada event kita bikin yang namanya Atsiri Aromatika Indofest yang dihelat bersama dengan Kementerian Perindustrian. Oh, oke. Semua bisa hadir di kantor Kemenperin di lantai 1 di pertengahan Juli. Saya agak lupa tanggalnya, ntar bisa kita cek sama-sama ya di Instagram. Karena di situ mereka targetnya ingin mendorong industri atsiri dalam negeri. Jadi jangan sampai kita brand lokal malah menggunakan aroma-aroma atau accord-accord yang justru dari luar. Jadi di Indonesia itu luar biasa kaya rayanya ya. Beberapa notes-notes yang bahkan kita kaya dengan alam kita kaya dengan area hijau kita. Nah, di situ kita bisa manfaatkan. Masih banyak potensi-potensi yang memang belum kita keruk nih. Keruk, betul. Iya, luar biasa. Jadi sayang banget kalau nggak bisa kita manfaatkan potensi yang besar ini. Terus untuk pertanyaannya, untuk bibit parfum raw material ini nih Pak, ini kualitasnya diambil dari mana Pak? Terus Oke. bagaimana latar belakangnya? Oke. Boleh coba ya? Boleh. Jadi untuk accord dan raw material ini ada beberapa supplier ya. Jadi kita nggak satu tempat. Karena tadinya kita coba coba deh di satu tempat. Nyatanya memang karena ini sangat kompleks, jarang sekali kita mendapatkan sumber satu tempat itu mereka sedia semua. Gitu. Ini kalau dihitung-hitung sudah sekitar 5 sampai 6 sumber ya yang kita dapatkan. Ada yang dari luar, ada yang dari Bali, ada yang dari Jogja, macam-macam. Gitu. Tapi ada juga yang memang yang terdekat sini dari Pluit. Oh, ya, oke, sumbernya. Pluit. Dan ini ada beberapa raw material. Ada Tangerang beberapa. Jadi memang sekarang ini kalau kita pengen menargetkan, kita pengen komplit, ya udah siap-siap, kita nggak bisa harus di satu tempat karena memang sumbernya pun nggak menyanggupi kadang. Seperti itu. Baik. Bisa nggak nih diperkenalkan sama viewers kita, Ya. ini tuh apa aja sih Pak yang ada di sini? Oke, siap. Jadi yang ada di rak ini ya, ini ada top, middle, dan base note. Jadi apa sih itu top notes, middle notes, dan base note? Itu sebenarnya adalah accord atau aroma yang keluarnya secara berurutan. Nah, top notes itu biasanya kita baru bisa merasakan ketika awal pertama kali kita semprot parfum. Sampai di 20 menit pertama. Rata-rata ya, tergantung hidung. Tapi kalau di hidung saya rata 30 menit masih dapat top notes-nya. Nanti ketika sudah berevaporasi, sudah mulai menguap, dia bakal bergeser ke middle notes. Nah, middle notes di sini ini bisa tercium dari 20 menit sampai di 4 hingga 5 jam. Yang ini ya? Ya, middle notes. Yang tengah ya? Dan yang base note ini di atas 5 jam sampai 7 atau 8 jam. Karena kita extract oil kita di 70%, kita insya Allah bisa achieve di 5-6 jam. Apalagi kalau pakainya di ruangan ber-AC. Gitu. Ya, jadi kalau top notes, gambaran singkatnya adalah first impression. Kesan awal. Kalau middle notes itu kayak body perfume-nya. Makanya dia hampir sepanjang hari. Sedangkan untuk base note itu kayak kesan akhir. Seperti itu. Kesan akhirnya tinggalkan. Ini apa nih Pak? Nah, kalau ini raw material namanya. Raw material itu fungsinya untuk ngebooster. Sebagai contoh di sini kita ada yang namanya contoh ya, gambarannya
seperti ini contohnya ya, Verdox. Nah, Verdox ini berfungsi untuk membooster aroma-aroma hijau. Ini Verdox. Kemudian ada lagi di sini contohnya Citral. Kalau kita pengen bikin aroma-aroma citrus, wangi-wangi jeruk, supaya dia lebih tahan lama, lebih tercium, ya, kita bisa pakai booster Citral. Gitu. Karena sebenarnya jeruk itu molekulnya tipis, kecil. Citrus, floral, molekulnya kecil. Beda dengan wangi aroma goman, ya, seperti vanilla, vanilla bean, atau kita bicara dari rempah, kita bisa tahu di sini ada mint, ada pink pepper, ada clove dan sebagainya. Itu wangi-wangi yang kalau kita tetesin 1-2 tetes aja, yang citrusnya 10 tetes, yang 10 tetes kalah. Oh, oke. Karena ini molekulnya besar. Jadi kita harus tahu mana yang kuat, mana yang lemah. Yang lemah harus kita naikin supaya balance. Dan gak hanya itu, kita harus dorong lagi pakai booster. Ya, baik. Jadi di sini tuh raw material yang kita bisa bikin personal fragrance. Yes. Ada nggak sih yang udah jadi aja, yang customer tuh nggak usah repot-repot pusing formulanya gitu, yang udah di blend? Oke, siap. Kalau yang udah di blend di sini kita ada, Sini ya di sini kita ada sekitar hampir kemarin baru diturunin ya, ada 5 varian yang mungkin akhir bulan ini kita nggak lanjut karena memang ada beberapa bahan yang sudah atau sulit didapatkan lagi, jadi discontinue. Tapi kita tarik 5. Ya tersisa ini mungkin sekitar 30-an ya. Nah ini blendingan yang sudah ready, karena memang untuk custom ini kan pasti kita harus ngide dulu, Betul. waktunya juga harus cukup. Kadang kalau beli terus buru-buru mau ngejar waktu, kayaknya ngerjain ini agak susah-susah gampang. Betul. Biasanya ada yang langsung beli yang Jadi 30 milinya. Begitupun yang di online. Baik, menarik juga ya Pak. Lengkap di sini ya, ada yang udah Ya, bahan alhamdulillah. material, yang udah di blend atau yang sudah jadi Baik. gitu. Nah terakhir ada pesan-pesan nggak Pak untuk review kita, pesan-pesan terakhir, bagaimana sih suka duka membangun bisnis, terus bagaimana bisa membangun bisnis kedepannya supaya bisa lebih lancar? Oke. Jadi pertama kita harus melek ya. Pertama kita harus melek. Kita jangan ngerasa kayak di zona nyaman. Ya, kita harus sadar bahwa tantangan itu terus ada. Dulu belum ada lokal brand sebanyak ini, sekarang udah ada. Sekarang udah mulai banyak lagi brand-brand parfum-parfum Timur Tengah yang under 500 aja, botolnya udah keren banget, wanginya juga udah keren-keren banget. Dan ke depan akan hadir apa lagi? Jadi kalau kita nggak improve, kita nggak terus mengembangkan potensi kita, kita akan kalah. Intinya itu dulu yang pertama. Jadi harus improve ya, harus improve, terus gali apa yang kurang ya, pelajarin. Jadi jangan terlalu santai. Apa yang lagi in coba kita tangkap, kita pelajarin gitu. Dan biasanya sering kumpul sama teman-teman se-circle. Nah, kebetulan di sini kita ada Indonesia Aromapreneur, jadi kayak payung semua brand-brand parfum lokal ya. Di sini langsung diketuai oleh William. Nah, William ini yang punya Siher. Jadi kita punya paguyuban brand-brand parfum lokal. Nah, kita sering kumpul-kumpul bareng, termasuk salah yang acara Atsiri Aromatika Indofest ini diinisiasi langsung Kemenperin dan Indonesia Indonesia Aromapreneur. Jadi di situ kita bisa sharing ya apa kesulitan yang teman kita temukan, terus kita cari solusinya bareng-bareng. Begitupun apa yang kesulitan kita rasakan di sini, kita ngobrol di grup, nanti mungkin bisa dapat solusi bareng-bareng seperti itu. Betul, oke guys, ini biar lebih seru ya. Nanti kita coba Pak Asmi untuk mencoba skillnya untuk meracik parfum. Boleh ya Pak Asmi? Boleh, boleh. Kita akan membuat sampel parfum. Siap. Dengan Pak Asmi. Nanti ikutin kita terus ya guys. Aman. Thank you. Makasih banyak Pak Asmi. Sama-sama. Makasih. Guys, kita balik lagi. Kali ini kita mau coba formulasi bikin parfum es teh manis. Teh manis. Teh manis ya, nggak pakai es. Ya gimana guys? Ikutin dulu seterusnya.
Oke, pertanyaan terakhir nih Ya. Pak Asmi, kalau mau maklon di Cash Studio bagaimana caranya? Oke. Kalau mau maklon di Cash Studio, nanti bisa langsung hubungin admin ya. Nanti kalian mau konsepnya seperti apa, tinggal disampaikan. Mau maklon dengan produk house blend kita bisa, atau mau maklon dengan produk custom perfume kita juga bisa. Sekali lagi di sini kita berkomitmen untuk menambah ya, menambah raw material dan accord ya, sampai 300 bahkan 500 lebih. Nah, jadi teman-teman biar bisa semakin leluasa dalam berekspresi di dalam perfume gitu, teman-teman. Oke, baik. Terima kasih, seru juga nih pembicaraan Ya, kita hari ini, siap. Bapak Asmi. Terima kasih untuk Sama-sama, waktu dan sama-sama. tempatnya. Makasih banyak. Baik, sukses terus ya Pak Asmi. Sama-sama, doa yang sama bisnisnya. buat Amin. teman-teman semua. Mbak juga terima kasih banyak. Baik, see you guys. Thank you ya udah nonton Halo. kita. Bye.